apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus, dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga. Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Dapat tiketnya. Tetapi tiket ini belum harus dijaga dikonfirmasi dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan Iya, baik. harus dijaga. Harus jaga. Kita nonton bioskop, Iya. kita udah beli tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan. Iya. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya Oke. kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Oke. Tiket. Memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini. Enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No! Keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik. Tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu aku Bertanya, boleh kirimkan pertanyaannya by WhatsApp di 0811 381 0696. Ya. Kita ke pertanyaan pertama. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi. Baru-baru ini ada video beredar, itu di podcastnya Denny Sumargo. Ya. Jadi ada dua narasumber di sana, Pendeta Marcel dan Ustadz Felix Siau. Ya. Beliau adalah seorang mu'alaf, mantan Katolik. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Denny Sumargo kepada Pendeta Marcel. Ya. Di dalam Kristen, apakah dengan kita menerima Yesus, ini yakin 100% kita sudah selamat, kita sudah dapat surga. Lalu Pendeta Itu Marcel Denny Sumargo tanya bertanya, kepada Marcel ya. Pendeta Marcel, ya. Lalu kemudian dari pertanyaan ini dijawab oleh Pendeta Marcel. Beliau pakai analogi tentang tiket. Jadi waktu kita menerima Yesus, itu seperti kita sudah dapat tiket, tetapi tiket tadi harus dijaga sehingga tidak hilang. Karena kalau hilang, kita tidak bisa lagi masuk ke studio untuk nonton. Kalau tiket tadi tidak dijaga dengan perbuatan baik. Karena beliau mengutip satu bagian firman Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lalu beliau juga mengutip Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Pertanyaannya adalah, yang pertama, mohon penegasan lagi dari Bapak Gembala tentang pertanyaan Denny Sumargo. Apakah dengan menerima Yesus itu orang Kristen yakin akan masuk surga dengan menerima Yesus? Mohon penegasan kembali dari Bapak Gembala. Yang kedua, ada implikasi tidak antara menerima Yesus dan surga dengan data Alkitab yang dikutip oleh Pendeta Marcel dalam Matius 7 ayat 21 dan 23? Mohon penjelasan. Siap, terima kasih buat pertanyaannya. Saya juga pernah lihat video itu ya, karena ada yang kirim ke saya. Dan puji Tuhan hari ini kita mendapatkan pertanyaan ini. Iya, jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah kalau terima Yesus jaminan 100% selamat? Kalau ikut Alkitab, firman Allah, pandangan Kristen, iya. 100% selamat. Ya, selamat. Itu pasti. Karena di dalam Kristen itu memang kita tidak ada mudah-mudahan ya. Kita tidak ada mudah-mudahan. Dan sejumlah data memang menuturkan bahwa selamat itu pasti. Saya tunjukkan data ya. Misalnya dalam Roma ya.
dalam surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini firman Allah ya. Garis bawahi, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Saudara Denny Sumargo itu sebenarnya jawabannya ya seturut firman saja. Memang kita harus jawab pakai firman toh. Bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan cuma itu, ini juga ada dari mulut Yesus sendiri. Kalau Kristen ini kan percaya bahwa dasar iman kita, sumber pengajaran kita seluruh Alkitab. Ya, tapi saya bukan berarti mengatakan bahwa dari mulut Yesus sendiri lalu kemudian menganggap yang lain bukan. Bukan firman, seluruhnya firman dan semuanya dasar karena itu dari Allah semua. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 27 itu kan Tuhan Yesus juga ngomong di situ ya. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28 lebih mantap. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi dalam Kristen itu pasti. Jadi tidak ada yang tidak pasti, sangat pasti. Begitu ya. Jadi seharusnya jawabannya seperti itu ya. Tetapi dalam video dengan Pendeta Marcel dan juga ada Ustadz Felix Xiao di situ, ternyata Pendeta Marcel bilang ya seperti tiket ya. Kita beli tiket sudah percaya itu seperti dapat tiket, tapi jaga kalau tiket hilang tidak bisa masuk bioskop dan lain sebagainya. Iya, jadi begini, saya ini dulu pemahamannya kayak Pendeta Marcel. Lama sekali saya pegang pemahaman itu. Hanya belum ada TikTok aja, belum ada media sosial ya. Jadi saya dengan begitu bebas mengkhotbahkan itu di mana-mana. Ya karena memang kurang pengetahuan, jujur aja ya. Ini saya ada di posisi itu dulu dan nanti setelah belajar baru tahu. Awalnya tidak mau belajar. Orang juga sudah pernah tegur saya waktu itu, waktu saya bilang penjelasan seperti Pendeta Marcel itu bahwa bisa hilang kayak begitu. Karena yang pertama kurangnya pengetahuan dan tidak mau ditegur. Ini jujur saja, saya tidak tahu dengan orang lain. Ini pengalaman pribadi dulu ya. Supaya jangan pikir kita menghakimi orang. Ini sedang bongkar kebodohan di masa lalu. Kepengetahuan pas-pasan, tapi tidak mau belajar dari orang lain. Ya, kalau dinasihatin agak tersinggung kita. Biasalah kalau orang-orang bodoh juga ada yang tersinggung. Dan saya sudah rasa ya. Tersinggung dan akhirnya menunda-nunda waktu untuk belajar. Padahal kalau saya mau coba beri diri sedikit, bisa. Ya, walaupun saya tahu waktu itu ada sejumlah keterbatasan karena uang mau beli buku saja susah. Saya juga belum tahu bermain internet, buka internet ya, belajar dari websitenya pendeta-pendeta pintar, itu belum tahu, jujur saja. Jadi memang kurang dan akhirnya dalam waktu yang cukup lama dengan penuh semangat, dengan gaya berkhotbah ala karismatik alias KKR, waduh saya ngomong itu tuh mirip tuh, kayak tiket. Di video itu juga yang saya pernah lihat video itu, bukan hanya tiket, tali. Ya, tali yang kasih turun dari atas. Jadi harus pegang itu tali, kalau tidak nanti hilang begitu ya.
Nah, puji Tuhan sekarang saya sudah mulai belajar. Ya, jadi ini kita saling belajar ini ya, supaya jangan ada yang sok pintar kayak menunjukkan bahwa oh teolog besar. No, ini baru belajar. Saya baru belajar, dan setelah saya belajar dari pendeta-pendeta yang lebih mumpuni, lebih berkompeten, lebih pintar, dan lebih bertanggung jawab dalam doktrin, baru saya tahu, oh pandangan kami salah. Pandangan kami ini tidak ada di Alkitab. Yaitu mengajarkan seolah-olah keselamatan ada di tangan kita. Atau keselamatan adalah kerjasama antara Tuhan Allah dan kita. Ini benar-benar keliru dan satu kesombongan besar. Tuhan tidak pernah ajar keselamatan di tangan kita. Makanya Yohanes 10 itu, kalau lihat di ayat 28 sekali lagi dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Itu untuk mempertegas pertanyaan Denny Sumargo. Sampai selama-lamanya, itu artinya kekal. Jadi di dalam Kristus itu hidup kekal. Senada dengan Yohanes 3 ayat 16 kan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus diberikan hidup kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya, tidak akan hilang itu. Kecuali Yesus janji hidup sementara. Atau hidup yang bisa berubah-ubah. Yesus tidak pernah janji itu. Nah sekarang kita mau percaya janji Yesus atau tidak? Ya. Dan seorang pun, kata Yesus, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan itu di tangan Yesus. Bukan tangan kita. Bukan kita yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Kalau kita yang pegang Tuhan, ya namanya manusia, kita bisa lepas, bisa hilaf, bisa hilang, bisa salah. Tapi ternyata tidak ada ayat bahwa keselamatan di tangan kita. Keselamatan itu di tangan Yesus. Apakah cukup tangan Yesus? Ayat 29 bilang begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Nah jadi lagi-lagi tangan Bapa, tangan Yesus. Nah kalau dua tangan ini yang pegang kita masa hilang. Kalau yang penjelasan Pak Marcel, itu tiket di tangan kita. Ya. Alkitab bilang bukan. Andai kata digambarkan seperti tiket boleh saja, tapi itu tiket di tangan Bapa. Jadi tidak bisa hilang. Memang kalau di kita punya tangan hilang ya. Ya sekali lagi saya dalam hal ini mengerti posisi Pak Marcel karena saya dulu begitu ya. Jadi kalau saya dapat pertanyaan dan masih dengan pandangan, saya akan jawab. Bahkan dengan penuh semangat, saya akan jawab. Ya itulah, kita harus belajar toh. Kalau tidak nanti kita tidak mengalami pertumbuhan. Dan kasihan kalau kita mengajar nanti jemaat mendapatkan satu ajaran yang tidak alkitabiah. Begitu. Ya, jadi kalau Pak Marcel bilang tiket, boleh-boleh saja. Asal tiketnya dijelaskan. Tuhan Yesus yang pegang tiketnya. Jadi nggak mungkin hilang. Begitu, nggak mungkin hilang. Tidak ada kita disuruh pegang itu. Keselamatan dalam artian kita yang menentukan. Di tanganku dan tangan Bapa. Yang berikut, kalau Pak Marcel bilang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekali lagi, itu juga ayat favorit saya. Ya, mendorong orang supaya pegang itu ayat tuh. Itu Filipi 2 ayat 12. Ya. Filipi 2 ayat 12. Dan sebenarnya ayat itu bagus sekali untuk mengajarkan bahwa kita yang sudah diselamatkan jangan menjadi orang yang loyo-loyo, menjadi orang yang acuh tak acuh, anggap enteng. Makanya dia bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku ada, tapi sekalipun aku tidak ada. Artinya mau orang lihat atau tidak lihat, ada gembala atau tidak, ada kawan pelayanan atau tidak, Paulus di situ sedang mendorong, ayolah orang-orang selamat itu orang-orang yang aktif, orang-orang yang semangat, orang-orang yang hormat Tuhan, seperti itu. Tidak bermaksud bahwa orang-orang Filipi akan kehilangan keselamatan, bukan.
Atau seolah-olah keselamatan di tangan Tuhan dan di tangan orang Filipi. Bukan. Ya, tidak demikian. Jadi yang dimaksud dengan kerjakan di sana itu dia pakai kata Yunani katergaseste. Kata gerseste itu lebih tepatnya sedang bicara tentang menyelesaikan. Jadi keselamatan yang digambarkan dalam ayat itu adalah satu perjalanan utuh. Ya. Dan dalam perjalanan utuh dari start sampai finish ini, Paulus dipakai Tuhan mendorong kita, ayo lakukanlah sebagai orang-orang yang sudah selamat. Mengucap syukur orang-orang yang tahu diri dan anak-anak Tuhan sejati yang sudah terima Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan juga tidak bisa keluar lagi. Beda Roh Kudus, kerja Roh Kudus di perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak permanen. Makanya 1 Samuel 16 itu ayatnya yang ke 14, di sana Roh Tuhan meninggalkan Saul. Dulu ada Roh Tuhan tapi pergi. Kalau di perjanjian baru, Efesus 1 ayat 13 bilang, orang itu dimeteraikan. Nah, dimeterai itu artinya itu mempunyai hak penuh, ya, sah dalam kepemilikan, tak tergoncangkan, seperti itu. Jadi Roh Kudus tidak keluar lagi. Nah, orang yang ada Roh Kudus, saya yakin kok orang-orang tidak mungkin loyo-loyo, anggap enteng, bermain-main, tidak mungkin. Tapi karena kita ini juga makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberikan kebebasan untuk memilih, maka perlu diarahkan seturut firman. Ya. Nah, kalau ayat yang dipakai itu ayat 12, selalu orang berhenti di ayat 12. Itu menjadi soal ya. Padahal kalau di Filipi itu ya, Filipi pasal 2 itu harusnya bacanya sampai ayat 13 ya. Sehingga kita tidak memegahkan kekuatan atau usaha manusia. Mari saya baca buat kita dulu itu ayat secara lengkap yang dimaksudkan oleh Pendeta Marcel itu ya. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ternyata memang ini jemaatnya sudah taat, senantiasa taat, tetapi didorong lagi supaya tetap semangat. Nah inilah kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Dan nanti kita lihat di ayat 13, kalau kita saling mendorong pun, itu karena roh atau Tuhan bekerja dalam diri kita. Makanya kita punya semangat dalam diri dan semangat mendorong orang lain juga sebenarnya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ayat 13-nya. Kalau ayat 12 adalah porsi kita mengerjakan, tapi ayat 13 dia bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Jadi kalau dari terjemahan New American Standard Bible ada dua kata work di situ ya. Dia bilang karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik dalam menghendaki maupun dalam bekerja. Jadi saudara-saudara ini menarik ya. Nah kata bekerja di sana dia pakai kata Yunani ya, energein. Energein itu saudara-saudara hanya mau menjelaskan tentang orang yang memberi energi. Dan energein ini saudara-saudara selalu menunjuk pada tindakan Allah dan selalu menunjuk pada tindakan yang efektif. Artinya apa? Pasti berhasil. Jadi kalau ayat 12 mengatakan kita kerja, ayat 13 mengingatkan kita kenapa kita bisa bekerja. Karena ada energein. Ya. Ada seseorang yang memberikan kepada kita energi. Dan ini sesuatu yang sangat efektif alias pasti berhasil. Makanya kalau kita mau jujur belajar Alkitab, kita tidak akan pernah memuji diri. Contoh, Paulus yang mengatakan itu. Apakah kemudian Paulus merasa sombong, lalu dia merasa bahwa dia punya kerja? Tidak sama sekali. Mari kita lihat, supaya tidak out of context.
Dan kita tahu siapa yang tulis, roh apa yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin Paulus. Orang yang sama, dia bilang begini. 2 Korintus 3 ayat 5, ya. Dikatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Begitu, jadi Allah yang bekerja. Di bagian lain 1 Korintus pasal 15 itu ayat 10 Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah, malah kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Aku telah bekerja keras lebih dari mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 5 itu Yesus bilang apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi ya, tiketnya di tangan Bapa, di tangan Yesus begitu, bukan di tangan kita. Kalau di tangan kita bahaya, kita akan gagal ya. Saya percaya Pak Pendeta Marcel mungkin ada di posisi saya kayak dulu, masih pengetahuan yang lama, kita harus belajar lagi. Dan kalau Pak Marcel kutip Matius 7 ya, 21 sampai 23. Nah itu harus teliti baik-baik. Itu ayat bukan untuk orang Kristen sejati. Itu orang Kristen palsu. Apa buktinya? Bukti yang pertama, seluruh perikop itu ya dimulai dari ayat 15 sudah ketahuan kok. Ya, Matius 7 itu yang biasa dipakai orang ayat 21 sampai 23 untuk pikir bahwa oh itu Kristen benar hanya gara-gara dia bikin mujizat lah, usir setan lah, ya, bikin kesembuhan. Itu bukan Kristen. Jangan aneh kalau hanya bikin mujizat, setan juga bisa bikin mujizat. Jangan aneh kalau hanya menyebut nama Yesus, setan itu mengakui Yesus Allah. Jadi jangan langsung bilang itu Kristen sejati, tidak. Itu nabi palsu. Baca dari ayat 15. Matius 7 itu hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dan seterusnya sampai di ayat 21 itu. Dan tanda kedua di ayat 23, waktu Yesus usir mereka itu yang bilang bikin mujizat apa segala macam, dikatakan begini ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Dia tidak bilang, dulu aku kenal, sekarang aku tidak kenal. Aku tidak pernah mengenal. Tuhan itu mengenal milik kepunyaannya. Amen. Ini Tuhan tidak pernah kenal. Ya. Semua orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, dibayar dengan darah Yesus, Tuhan kenal. Tuhan tandai miliknya, sudah meterai itu. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya dalam 2 Timotius itu ya. Pasal 2 ayat 9 ya. Saya ingat saya pernah eksposisi itu. 2 Timotius 2 ayat 9 ya. 19 maksud saya. Dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau yang tadi bikin kejahatan dan yang pasti Allah tidak pernah mengenal mereka. Jadi mereka tidak ada meterai di situ. Begitu ya. Jadi mungkin hanya itu saja. Mungkin kalau kondisi Pak Marcel, saya sekali lagi seperti saya dulu dan memang kita harus belajar. Apalagi kalau kita banyak berkhotbah, mengajar supaya jemaat kuat di dalam pandangan iman mereka. Seperti itu ya. Kiranya bermanfaat ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih.